Ya, selamat malam para sadulur, selamat malam para sahabat di mana saja Anda berada. Saya ucapkan salam, damai sejahtera. Hari ini saya mau bahas tentang yang baru lewat perayaan Hari Raya Haji ya, atau istilahnya Idul Adha. Idul Adha. Idul Adha atau diartikan Idul Kurban atau diartikan juga sebagai Hari Raya Haji ya. Nah, ribet nih kalau udah begini nih. Ada 3 tuh. Ada Idul Adha, ada Idul Kurban, ada Hari Raya Haji. Nah, ini yang mana sebenarnya pengertiannya itu? Kalau dilihat seolah-olah itu semua sama. Sedangkan yang harus coba kita pisahkan hari ini dari kata id, ada kata idul atau id, dari kata id, aid, ya. Idul, ada kata adha, ada kata kurban, ada hari raya haji. Ya ini ribet nih kalau udah begini. Saya mesti dikembalikan dulu, diluruskan dulu pengertian-pengertian ini supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam sebuah pengertian untuk memaknai daripada apa sih fenomena yang tiap tahun ini dilakukan dalam rangka perayaan Hari Raya Kurban atau Hari Raya penyembelihan binatang kurban atau Idul Adha gitu. Jadi di Indonesia ini ada 2 dikenal dengan tradisi dalam perayaan. Yang pertama Idul Fitri, nah yang kedua nanti ada perayaan Idul Adha. Nah ini masih satu ruang lingkup dalam masa 4 bulan Arba'atu Hurum istilahnya. 4 bulan dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang dihormati, dimana di dalam 4 bulan itu ada namanya saum atau yang biasa diartikan puasa, ada namanya haji, bulan haji, ada yang namanya Idul Fitri, ada yang namanya Idul Adha dalam 4 bulan ini. Nah ini yang harus dicoba diurai. Kalau saum sini kan saya sudah pernah ceritakan, atau puasa itu. Kalau haji belum saya kisahkan, belum saya tuliskan atau belum saya bicarakan karena agak sedikit kompleks itu penjelasannya. Yang kedua Idul Fitri sudah ya kurang lebih gambar. Belum ya, tapi ada hubung kaitannya dengan Idul Adha. Nah, ada satu Idul Fitri, ada satu Idul Adha. Nanti untuk bisa menjelaskan Idul Adha itu apa sih sebenarnya kan gitu. Kenapa diartikan sebagai idul, sama dengan Idul Kurban, sama juga diartikan dengan Hari Raya Haji gitu kan. Nah kalau kita mau bicara tentang Idul Adha, kan ini hampir mirip dengan Idul Fitri, hanya perbedaan tradisi perayaannya itu berbeda. Kalau Idul Fitri itu setelah 1 bulan lamanya melaksanakan puasa atau saum selama 30 hari, maka mereka yang berhasil melewati fase itu disebut Idul Fitri. Id dari kata ad ya, idul. Nah itu artinya kembali. Sedangkan Fitri dari kata fitrah yang artinya kembali kepada fitrah gitu. Ya kan? Sedangkan Idul Adha berarti idnya sama, kembali. Nah Adha ini apa gitu kan. Nah sedangkan kata Adha ini itu kan asal katanya dari bahasa Arab. Cuma kalau saya dilihat di Quran itu belum ketemu ya bahwa kata Adha itu dari Quran itu tidak direkam, itu berasal bahasa Arab saja. Cuma Adha itu sudah terlanjur diterjemahkan menjadi
Idul kurban gitu. Jadi adha itu memang tidak ada direkam dalam kata Quran adha itu. Adha atau adha ada itu yang jatuhnya idul adha. Itu nggak direkam di Quran, tapi diterjemahkan sebagai idul kurban. Nah, sebelum saya jelaskan perbedaannya apa, yang harus kita tahu juga kurban itu kan bahasa Arab. Nah, bukan kurban dalam artian pengorbanan. Nah, jadi yang harus kita kembalikan dulu struktur bahasanya dulu. Kurban itu kan juga asal kata dari bahasa Arab. Yang hari ini pengertiannya sudah di-Indonesiakan, bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Bahasa aslinya kurban itu adalah dekat, dari kata koroba, korib. Nah, korib, sahabat dekat. Koroba, asal katanya koroba, korbanan, sesuatu yang dekat atau mendekatkan diri, korbanan. Itu kata korban gitu kan. Sedangkan adha itu bahasa Arab juga. Kalau idul adha diterjemahkan dari idul kurban, Arab ketemu Arab. Gitu. Bagaimana caranya nih Arab ketemu Arab? Orang nggak sadar bahwa kata korban itu juga berasal dari kata Arab. Sekarang diterjemahkan korbanan seolah-olah ada sesuatu yang dikorbankan. Padahal apa yang dikorbankan itu gitu kan? Pengertian korban itu menjadi bergeser, yang harusnya dekat atau mendekatkan diri menjadi ada yang dikorbankan. Ada istilah lainnya apa ya? Kalau Anda berkorban gitu, berkorban demi berkorban harta dan jiwamu. Nah, itu ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang dikeluarkan dari sebuah kepemilikan. Nah, artinya lu harus mengorbankan sesuatu gitu. Mengorbankan sesuatu dari satu kepemilikan. Apa yang kamu miliki harus kamu korbankan. Nah, gitu. Ya, itu pengertiannya jadi begitu korban tuh. Padahal kalau kita mengacu kepada bahasa Arab, korban sendiri itu artinya dekat. Korbanan mendekatkan diri gitu. Ya, koroba dekat. Berarti idul itu kembali pada adha. Adha ini yang sebenarnya jadi masalah. Kenapa diterjemahkan jadi korban gitu. Nah, adha sebenarnya asal katanya itu adha itu artinya sembelih gitu. Nah, sudah diterjemahkan adha ini menjadi kata sembelih. Padahal sembelih itu juga bukan bahasa Arab. Sembelih itu asal katanya itu dari bahasa Sangsekerta. Ya, kalau nggak salah ya, nanti boleh cek deh. Sahabat boleh cek bahwa sembelih itu sebenarnya sembelih. Nah, itu dari kata Sangsekerta. Jadi adha itu adalah sesuatu sesembelihan yang disembelih. Gitu. Jadi ini yang mana kita mau terjemahkan ini idul adha ini. Idul adha itu kalau itu sudah umum ya, secara umum itu itu sudah diartikan sebagai perayaan. Jadi kalau Idul Fitri perayaan Fitri ya, perayaan tentang kemenangan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Idul Fitri. Padahal itu artinya kembali. Fitri itu artinya fitrah, ya kan? Kembali kepada fitrah. Ya, fitrahnya sendiri apa kan gitu. Fitrah juga bahasa Arab tuh. Dan yang kadang-kadang harus diluruskan semua nih. Fitrah itu ya kembali ke asal usulnya gitu. Fitrah kembali asalnya. Kembali kepada asal gitu. Artinya kembali kepada, kalau diterjemahkan lagi kembali umum ya, kembali ke suci gitu bahasanya. Ya memang awalnya suci gitu kan, belum kotor, setelah banyak doktrin, ajaran, jadi kotor lagi. Tapi banyak dimaknai bahwa apa itu, karena perilaku jadi kotor, ya bisa juga. Cuma intinya Idul Fitri itu adalah bukan perayaan, tapi idul itu artinya
kembali. Fitri itu dari kata fitrah. Fitrah itu artinya asal atau awal, kembali kepada asal, kembali kepada awal gitu. Nah, sedangkan Idul Adha itu juga artinya kan kembali. Sedangkan Adha itu artinya penyembelihan gitu loh. Idul penyembelihan, makanya dimudahkan untuk bisa mengerti Idul Adha itu Idul penyembelihan, kembali kepada penyembelihan. Maksudnya diterjemahkan menjadi Idul Kurban, di mana pengertian sembelih. Kalau pengertian sembelih menurut umum itu adalah satu bahasa kasarnya ya, penggorokan hewan ternak gitu loh, atau proses bagaimana melakukan kurbanan atau penyembelihan hewan ternak dalam rangka sesuatu yang dipersembahkan ya gitu, ada suatu persembahan kepada satu bentuk peringatan tentang tradisi yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya gitu kan. Kisah Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan kepada anaknya karena perintah Tuhan, lalu diganti dengan sesembelihan binatang ternak. Nah ini yang harus diluruskan nih gitu. Nah, ini tradisi sebenarnya bukan tradisi bangsa Arab ya, karena kalau mau jujur sendiri juga Ibrahim kan bukan orang Arab Mekah, bukan. Dia kan orang Kan'an aslinya situ. Kasdim ya. Orang Jordania sana ya, masih Jazirah Arab tapi bukan bangsa Arab Mekah gitu, bukan. Karena rumpunan Arab tuh kan banyak suku, banyak ya kayak di Indonesia lah. Indonesia tuh banyak suku ya, suku kayak yang mirip-mirip ya kan. Kalau di masa Sumatera itu kan ada namanya Batak, suku Batak, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, ada Medan. Nah itu dia punya bahasa kurang lebih mirip walaupun berbeda gitu. Nah sama di Arab juga begitu, sama. Ibrahim juga bukan asli bangsa Arab Mekah itu, dia orang Kan'an itu sana. Orang Kan'an, orang Kasdim. Ya, lebih tepatnya sih Jordania ya. Kalau dulu tuh daerah apa ya? Mungkin bisa dikatakan Babilonia kali ya. Ya kurang lebih begitu dah kalau kita bicara sejarah. Saya lupa. Intinya kembali kepada Idul Adha, yaitu kembali dalam rangka peringatan tentang penyembelihan gitu. Penyembelihan binatang ternak sebagai satu bentuk pengorbanan Ibrahim kepada anaknya ketika dia dapat perintah dari Tuhan untuk menyembelih anaknya. Lalu terjadilah waktu proses penyembelihan lalu diganti sama Tuhan dengan korban penyembelihan binatang ternak. Kan cuman di sini kan agak rancunya begini loh. Kok bisa anak disembelih? Perintah Tuhan ya. Satu ya kalau kita analisa. Kok bisa Tuhan memerintahkan Ibrahim sesuatu yang unlogical gitu. Unlogicalnya begini. Dia punya anak tapi suruh dibunuh gitu. Ya walaupun ini bentuk ujian, katakanlah ujian ya. Cuman buat saya untuk membunuh seseorang anak gitu kayaknya bertentangan dengan ayat itu sendiri, di mana misalnya di surat 651 situ, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu dari Tuhanmu, salah satunya dilarang kamu membunuh gitu. Nah kalau seandainya Allah menyatakan di situ dilarang membunuh atau sesuatu yang membunuh itu diharamkan, membunuh anak-anak loh, jelas di situ dikatakan membunuh anak-anak. Tapi di satu sisi ayat memerintahkan seolah-olah Ibrahim disuruh membunuh anaknya. Ini kan kontradiktif gitu. Seperti Tuhan tidak konsisten dengan apa yang dikatakan itu. Nah ini buat saya ada sedikit rancu untuk bisa memahami ini. Maka
polemik ini harus kita pisahkan satu-satu gitu untuk mendapatkan satu pengertian yang jelas. Ya, yang kita harus coba bongkar bahwa adha itu diartikan sebagai sesembelihan gitu, sesembelihan. Sesembelihan sendiri ini kan bahasa Sanskerta. Makanya kenapa kita juga kadang menggunakan Sanskerta juga terkadang menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu merupakan rumpunan daripada bahasa-bahasa yang dirangkum dan merupakan rangkuman daripada bahasa-bahasa yang berkembang di Nusantara ini sendiri. Karena begitu banyaknya kultur, budaya, suku yang berbagai macam. Jadi kadang adha itu digunakan pakai bahasa sesembelihan. Jadi, tapi karena adha itu tidak direkam di Quran itu, mereka menggunakan bahasa kurban, Idul Kurban, perayaan tentang kurbanan binatang ternak sebagai satu simbol perayaan kepada Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya, terus yang kedua masih seputar masalah sesembelihan dulu, sesembelihan. Sesembelihan tadi itu kan bahasa Sanskerta, yang mana maknanya itu diartikan bahwa sembelih itu kalau secara umum itu memotong, memisah, memotong atau memisah hewan ternak itu untuk dijadikan sebagai perayaan makanan, persembahan makanan untuk orang-orang miskin, gitulah katakan mudahnya begitu. Kalau saya pakai korban lagi juga agak ribet karena bahasa Arab tuh, ya. Itu yang pertama sesembelihan itu, bahwa ini menurut pandangan umum sesembelihan itu. Tapi kalau kita lihat permaknaannya bahwa sesembelihan atau sembelih itu adalah terpisahnya antara kepala dengan badan gitu. Karena proses pemisahan itu, sembelih itu pemisahan antara kepala dengan badan. Jadi di sembelih itu kan selalu di bagian leher tuh, nggak ada sembelih tuh di kaki atau di jempol, nggak ada sembelih itu namanya bukan sembelih tapi terpotong gitu. Jadi sembelih itu selalu maknanya di leher. Jadi pemisahan antara kepala dan badan. Nah, pengertian kita dapat tuh bahwa yang dimaksud dengan sembelih kepala dengan badan. Nah, nanti kita lihat apa maknanya daripada penyembelihan antara terpisahnya antara kepala dengan badan. Berarti bisa diartikan sesembelihan itu adalah satu pemisahan gitu. Nah, sedangkan kalau mengacu kepada ayat Quran, sembelih itu misalnya di surat, kita ambil di surat 37 ya. 37 ayat 102 di situ yang berkisah tentang Ibrahim dengan anaknya gitu. Di situ dikatakan sesembelihan itu dari kata apa bahasa Arabnya gitu kan? Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku atau mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Nah, aku menyembelihmu. Di situ dari kata azjahuka, dari kata azjahuka. Asal katanya itu dari azzahuka. Jadi kalau menyembelih itu asal kata azjahuka. Kalau akar katanya itu zajaha gitu bahasanya. Itu sembelih. Asal kata dari bahasa Arab azjahuka. Kalau bahasa Sanskertanya sembelih. Kalau sembelih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya pemisahan, pemisahan antara kepala dengan badan, itu pemisahan antara kepala dan badan. Nah, kita dapat nih pengertian dulu satu tentang sembelih nih. Sembelih dalam bahasa Sanskerta
sembelih dalam bahasa Arab disebut az-zahuka, sedangkan sembelih dimaknai arti bahasa Indonesia adalah pemisahan antara kepala dengan badan. Itu yang lebih mudahnya gitu deh. Pemisahan antara kepala dengan badan. Nah, sedangkan Idul Adha itu sudah ditelanjur diartikan sebagai Idul Kurban. Kurban itu dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai satu pengorbanan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ya kan? Sesuatu yang dikorbankan. Sesuatu yang dikorbankan berarti apa itu? Sesuatu yang dikorbankan itu ya tadi tuh seperti kamu berjuang harus ada yang dikorbankan. Entah jiwamu, entah hartamu gitu. Ya kan? Ada satu kepemilikan yang Anda miliki, tapi Anda harus keluarkan. Atau kalian pisahkan, atau kalian keluarkan, terpisahlah antara harta Anda dengan kepemilikan. Misalnya ya berarti nggak semuanya ya, ada yang harus dikorbankan. Sama juga dengan korbanan tentang jiwa. Misalnya Anda berjuang, harus Anda berkorban meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan segala sesuatu. Itu korbanan, berkorban. Nah, berkorban ini kan sebenarnya jujurnya adalah bahasa Arab yang sudah terlanjur diberikan pengertian secara bahasa Indonesia seperti yang telah saya jelaskan. Padahal kalau kita mau jujur bahwa korban itu dari kata koroba atau korbanan. Nah, korbanan bisa kita lihat di surat misalnya 5 ayat 27. Di situ dikatakan kisah tentang Habil dan Hobil. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, Habil dan Kobil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korbanan. Mempersembahkan korbanan. Nah, coba kita lihat di surat 5 ayat 27 ya. Bahasa Arabnya di situ kita lihat. Misalnya 5 ayat 27. Wa utlu alaihim naba'a abana adama. Dan bacakanlah kisah kedua orang anak Adam bil hak, yang benar, yang sebenar-benarnya, yang hak, yang pasti, yang sebenarnya. Berarti ada cerita yang tidak sebenarnya, ada yang cerita sebenarnya tuh. Tapi nanti kita bahas. It's kurbanan, it's kurba, it's koroba, it's koroba, kurbanan. Nah, it's koroba, kurbanan. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurbanan. Nah, mempersembahkan kurbanan. Ada suatu persembahan. Korbanan. Nah, korbanan itu asal katanya dari kata koroba yang artinya itu dekat. Ya. Kalau kita mau jujur berarti korban itu bukan artinya mengeluarkan sesuatu yang menjadi kepemilikan kita. Harus kita korbankan, bukan. Korbanan itu atau koroba itu artinya dekat. Nah, kita bisa lihat lagi bahwa misalnya di surat berapa itu ya? Di surat 50 ayat 16 tuh. Kita cek di 50 ayat 16. 50 ayat 16. Di situ dikatakan dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripadanya urat lehernya. Nah, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Ya kan? Walakot, dan sesungguhnya holakna, kami telah menciptakan insana, manusia, wa na'lamu,
Dan kami mengetahui apa yang tawaswisu, yang dibisikkan, waswisu bihi, dengannya, nafsahu, jiwanya, wanahnu akrobu, koroba, korbanan, sama artinya dekat. Nah, berarti bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kurbanan itu atau korban itu atau koroba itu artinya dekat. Artinya ketika dihubungkan dengan surat 527 itu, ketika kisah Abil dan Kobil dalam mempersembahkan korban, ya, mempersembahkan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri. Ada persembahan. Persembahan itu ada satu yang diperuntukkan untuk istilahnya tuh dipersembahkan kepada Tuhan dalam rangka mendekatkan diri, gitu loh. Ya kan? Dalam rangka mendekatkan diri. Itu kurban. Itu artinya diri. Nah, kalau kita kembali kepada kisah Idul Adha, ya, tentang sebuah penyembelihan tadi atau tentang pengorbanan tadi, kisahnya itu ada di surat 37102, di mana tentang kisah Ibrahim yang menjadi satu tradisi umat Islam hari ini dalam rangka melakukan satu korbanan gitu pada anaknya. Tapi di situ tidak direkam, kata korbanan itu tidak direkam. Ya, kita lihat dulu ya di misalnya kisah korbanan itu di surat 37 ayat 102. 37 102. Nah, di situ dikatakan, maka ketika anak itu sampai berumur sanggup berusaha bersama Ibrahim, ya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, gitu kan, sungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Nah, di situ menyembelihmu dari kata azjahuka, menyembelih ya. Berarti poinnya di situ adalah menyembelih dari kata azzauka. Seolah-olah penyembelihan itu tadi, kalau kita maknai penyembelihan itu di bahasa Sanskerta, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu adalah pemisahan antara kepala dengan badan gitu. Nah, di surat 37102 ini kan menjadi sebuah sakral ya, peringatan yang dilakukan umat Islam dalam 1 tahun sekali dalam rangka perayaan untuk memperingati bagaimana penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya itu menjadi satu peringatan yang diperingati oleh umat Islam dalam rangka penyembelihan kurban. Jadi anak itu nanti diganti dengan sesembelihan yang besar gitu kan. Sesembelihan korbanan. Nah, yang harus saya luruskan dulu begini. Apakah benar bahwa kisah tradisi itu di dalam Quran itu menceritakan tentang penyembelihan anak? Nah, satu-satu kita bongkar dulu ya. Kita ulangi baca. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, jadi anak itu sudah umur sanggup atau sudah dewasa. Ya. Tapi di situ menggunakan kata udah sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Cuma kan kalau poinnya usaha, justru malah di sini letak kesalahannya. Nanti orang akan fokus pada usahanya, seolah-olah diterjemahkan bahwa Ibrahim bersama-sama Ismail berusaha dalam bidang usaha. Sebenarnya nggak salah juga kalau mau diterjemahkan ke sana sebagai suatu peringatan kemandirian, supaya dulu Ibrahim sama-sama Ismail membangun usaha sama-sama, terus sekarang dipisah gitu kan. Seolah-olah pas dipisah itu menjadi
peringatan bahwa uh, Ibrahim dan Ismail itu terpisah, gitu kan. Usahanya dulu bersama-sama Ibrahim dalam bidang usaha, usaha apa kek, usaha misalnya usaha dagang atau apa, akhirnya dipisah. Jangan lu sama-sama gua mulu, sekarang dua harusnya dipisah supaya usahanya berkembang gitu, katakanlah begitu. Tapi kan substansinya kalau kita berbicara tentang bidang usaha ini kan itu boleh diterjemahkan seperti itu. Cuman kan ada jauh lebih substansi bahwa Allah memerintahkan Ibrahim dalam hal apa, bukan hanya dalam bidang usaha. Itu kalau saya lebih kepada pemekarannya, lebih kepada tafsiran yang berujung kepada hal-hal bersifat kemandirian gitu. Tapi nanti saya bahas dulu masalah itu. Ini mengenai hubung kaitnya dengan Idul Adha ini. Maka ketika anak itu sampai umur sanggup berusaha bersamanya, artinya ada upaya yang dilakukan antara Ibrahim dengan Ismail. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, ini saya koreksi juga di sini. Di situ dikatakan bermimpi, padahal pernah ada kata mimpi di situ. Ketika Ibrahim berkata, "Ya bani, ya bana, ya buna, ya buna, ya bunna, ya bunna. Hai anakku, ini aroya fi mana aroya fil manami." Nah, manami di situ tidak direkam tentang mimpi, tapi aku melihat dalam tidurku. Artinya dia sedang tertidur dalam lamunan tidurannya, tidak bermimpi, tapi dia sedang memikirkan tentang usaha penyembelihan. Nah, penyembelihan apa? Bukan dalam bidang usaha, penyembelihan antara Ibrahim dengan Ismail. Dulu dia bersama-sama Ismail, berusaha bersama-sama Ismail dalam rangka apa? Dalam rangka adanya perintah dari Tuhan. Kalau kita mau melihat perintah dari Tuhan itu kan mengacu dulu larinya ke surat 2 124 itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Ibrahimnya dengan perintah dan larangan gitu. Jadi ada sesuatu perintah yang diturunkan kepada Ibrahim yang akan diberlakukan kepada anaknya. Nah, ada perintah apa gitu kan? Perintah dan larangan, perintahnya apa? Nah, itu diturunkan kepada Ibrahim. Ibrahim lalu menurunkan kepada anaknya. Ada satu perintah yang harus dilakukan. Nah, ketika dia sama-sama Ibrahim dalam masa pendidikan berdua itu, maka dia harus dipisah nih Ibrahim. Ada kata menyembelih tadi situ, dari kata azjahuka. Menyembelih berarti memisahkan antara kepala dengan badan. Nah, kalau kita berbicara pemisahan antara kepala dengan badan, kan nyembelih kan, bisa diberikan suatu penggambaran bahwa kepala itu simbol dari satu pemimpin, sedangkan badan itu sesuatu yang dipimpin, ya gitu pengertiannya. Maka pemimpin dan yang dipimpin harus terjadi pemisahan yang dulunya bersama-sama. Karena apa? Karena satu saat yang dipimpin juga harus menjadi seseorang pemimpin yang nantinya, atau bahasanya regenerasi. Atau kalau dalam bahasa dalam keorganisasian itu disebut kaderisasi. Ya, ada semacam kaderisasi. Yang tadinya Ibrahim adalah pemimpin, sedangkan Ismail adalah yang dipimpin, maka suatu saat Ismail harus dikaderisasi. Kalau tidak disembelih, tidak dipisah, dia tidak akan menjadi seorang pemimpin gitu. Dia belajar menjadi seorang pemimpin. Jadi dipisah lagi, pelajarannya dipisah gitu. Dia harus bisa mandiri gitu. Pemisahan dalam satu kepemimpinan yang tadinya dipimpin sama Ibrahim, sekarang dia tidak dipimpin oleh Ibrahim. Nah, pertanyaannya Ismail dipimpin oleh siapa kan gitu. Nah ini maknanya kan. Nah, artinya
eh, Ibrahim dulu pemimpinnya itu adalah Allah itu sendiri. Kalau di surat 7 ayat 3 dikatakan bahwa janganlah kamu mengambil pemimpin-pemimpin selain aku. Akunya itu maknanya adalah Tuhan. Berbicara Tuhan ya konteksnya adalah aturan. Jadi Ibrahim dipimpin oleh aturannya Tuhan. Nah, sedangkan dalam masa pendidikan, Ismail sebagai seseorang yang dipimpin diberikan pendidikan oleh Ibrahim, oleh aturan-aturannya Tuhan. Nah, ada satu masa di mana ketika Ibrahim sudah melihat anak ini sudah sanggup berusaha, bersama-sama Ibrahim sudah dewasa dalam upayanya, sudah dilihat sudah mampu, maka dia harus dipisah. Maka dia diajarkan atau dikaderisasikan untuk menjadi pemimpin juga, belajar untuk memimpin gitu loh. Makanya dipisah dulu, katanya si Ibrahim, aku ini, jadi waktu di dalam lamunan tidurnya dia berkata gini, waduh, kalau misalnya Ismail ama gua mulu, wah ini anak kagak pinter-pinter nih, kagak mandiri-mandiri nih, suatu saat gue pasti mati. Nah kalau gue mati, regenerasinya bagaimana? Kaderisasinya bagaimana? Kalau dia nggak dilatih menjadi seorang pemimpin, dia nggak akan bisa jadi pemimpin. Kalau tiba-tiba gue mati, terus si Ismail belum mampu mengurus dirinya sendiri dalam hal kepemimpinan, waduh bisa berabe urusannya, gitu. Istilahnya begitu. Dalam surat 3712 ini menyatakan bahwa Ibrahim dalam lamunan tidurnya itu berpikir, waduh repot nih. Berarti gue harus mengkaderisasi nih si Ismail untuk menjadi seorang pemimpin yang sama. Dulunya Ismail dan Ibrahim dipimpin oleh Allah. Tapi Allah itu dalam dimensi aturan. Maka Ibrahim tunduk pada aturannya Allah. Langsung yang memimpin adalah Allah. Sedangkan Ismail dipimpin oleh Ibrahim. Maka ketika anak ini sudah dewasa harus dipisah. Dulu Ibrahim sebagai robnya, ya kan? Kenapa saya katakan bahwa Ibrahim sebagai robnya? Karena yang kita ketahui sama-sama bahwa di dalam kisah dalam doa kita waktu kecil itu, misalnya ada doa yang mengatakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu artinya bahwa dulu tuh waktu kita kecil, orang tua kita tuh sebagai robnya. Ya kan? Robbi firli wali walidayya, Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi di waktu aku kecil gitu kan. Nah, dulu orang tua kita itu adalah Rob gitu. Waktu kita kecil, Tuhan kita tuh orang tua gitu. Iya mau nggak mau yang ngatur kita, orang tua yang memelihara kita, orang tua yang mendidik kita, orang tua yang jaga kita, orang tua. Tapi ketika anak udah dewasa, hak kepemilikan pengatur itu bukan lagi kepada bapaknya, tapi harus dikembalikan kepada sang pencipta itu sendiri. Jadi artinya dipisah, yang dimaksud dipisah itu adalah pemisahan antara Ibrahim bukan lagi pengaturnya Ismail. Ibrahim bukan lagi pendidiknya Ismail, tapi Ismail langsung dididik oleh Tuhan, gitu loh maksudnya. Jadi dia dipimpin langsung gitu. Nah, diajarkan kiat-kiatnya. Kalau dalam bahasa Injil itu, dalam bahasa Alkitab itu disebut pengurapan. Bagaimana Yakub mengurapi Yusuf, bagaimana Ishak mengurapi Yakub, bagaimana Abraham mengurapi Ishak, gitu kan? Itu istilah yang namanya pengurapan atau sama dengan kaderisasi untuk diberikan hak kepemimpinan kepada keturunannya atau yang melanjutkan daripada apa yang diperjuangkan oleh bapaknya. Nah, jadi makna dari kata jahuka itu sembelih itu adanya dipisah. Bukan dipisah dalam artian Ismail dibunuh, disembelih. Ismail disembelih terus diganti dengan binatang ternak, bukan begitu. Nah, nanti kita lihat di situ. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu menjadi satu tradisi hari ini. Misalnya nggak apa-apa juga. Nanti kita coba analisa, gitu kan.
Nah, eh, kita ulangi ya, bahwa maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, aku melihat dalam lamunan dalam tidurku, bahwasanya aku menyembelihmu, aku memisahkanmu. Antara kepemimpinan hari ini, tadinya aku sebagai pemimpinmu, sekarang bukan lagi aku pemimpinmu, tapi Tuhan langsung, Allah langsung gitu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu menurut kata Ibrahim kepada Ismail. Nah, Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya ketika diberikan pemisahan itu, mudah-mudahan lu bisa, gue orang yang diandalkan gitu loh, untuk dalam ketika lu berikan gue pengurapan atau berikan gue kepemimpinan untuk memimpin. Nah, pastinya berbicara dalam memimpin umat dong. Kan tadinya Ibrahim adalah pemimpinnya, Ismail adalah yang dipimpinnya, walaupun bukan hanya Ismail, kan banyak umatnya Ibrahim itu. Nah, yang mau diangkat Ismail untuk menjadi pengganti dirinya gitu, karena namanya kaderisasi, dia harus jadi dilatih dulu. Nah, diberikanlah hak kepemimpinan itu kepada Ismail, tapi masih dalam masa percobaan. Cuman Ibrahim itu berkata dalam tidurnya, jangan-jangan ini anak bisa kagak kalau gue pisah, ntar gue beri kepemimpinan yang ada aur-auran tuh umat, jadi ricuh tuh umat gitu. Tapi katanya si Ismail, dia memberikan keyakinan kepada bapaknya, pada Ibrahim, bahwa sesungguhnya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya sabar bukan ngelus dada ya. Sabar itu kan kita sudah pernah jelaskan. Sabar itu adalah tangguh, orang yang tangguh, orang yang punya perhitungan matang, ada manajemennya. Tangguh itu ada ada kedisiplinannya. Nah, itu sabar, karena sudah pernah saya urai tentang sabar. Jadi itu yang dikatakan Ismail kepada bapaknya. Lalu di ayat ketiganya, ayat 103-nya dikatakan, maka ketika duanya telah berserah diri, ya kan, falamma aslama, kan, ketika dua-duanya sudah berserah diri, aslama atau sudah tunduk patuh dalam rangka untuk siap-siap untuk pemisahan antara kepemimpinan Ibrahim dan Ismail, maka Ismail akan dipimpin langsung nanti oleh Allah, gitu istilahnya, dipimpin langsung sama Allah. Maka dia berserah diri, dan kalau di sini terjemahannya membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ini kacau nih terjemahannya nih ya. Dan membaringkan atas anaknya, artinya itu sudah siap melaksanakan perintahnya. Membaringkan atas anaknya pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, kan itu. Atas kening untuk keningnya, ini terjemahannya agak rancu ya. Tapi nggak apa-apa, inti maknanya itu adalah bahwa ketika mereka sudah berserah diri dan siap untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu melalui pengilhaman atau pewahyuan yang disampaikan dari Allah kepada Ibrahim, lalu disampaikan kepada anaknya. Nah, dua-duanya siap untuk melaksanakan itu. Lalu kami panggillah si Ibrahim itu, wahai Ibrahim, ya kan, Allah manggil, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan apa yang kau pikirkan tadi dalam tidurmu, gitu kan. Sungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat hasanah, bukan berbuat baik. Hasanah itu bukan berbuat baik. Berbuat hasanah, berbuat yang hasanah itu artinya menjadi suri teladan, menjadi contoh yang baik gitu. Maka dikatakan engkau telah membenarkan apa yang telah kau ucapkan dalam engkau pikirkan dalam lamunanmu. Sungguhnya kami memberikan balasan pada orang-orang yang hasanah, orang yang mampu memberikan contoh atau orang yang mampu memberikan suri teladan. Ya kan, karena setiap rasul itu harus mampu memberikan suri teladan. Di surat 3321 itu kan, rasulun uswatun hasanah. Rasul itu menjadi contoh atau suri teladan yang baik gitu. Jadi pemisahan antara Ibrahim dengan Ismail itu menjadikan contoh terbaik gitu loh. Karena tadi Ismail dalam penguasaan penuh
pengaturan, pendidikan, pemeliharaan, penjagaan itu oleh Ibrahim penuh. Tapi ketika itu anak sudah dewasa harus dikembalikan, apa itu, pemeliharaan, pengaturan, pendidikan, penjagaan itu harus dikembalikan kepada yang punya. Nah, istilah dalam bahasa Arab disebut Rob. Nah, Alhamdulillahi Rob bil alamin. Allah itu pengatur, Allah itu pendidik, Allah itu penjaga. Nah, itu penjaganya alam, pendidiknya alam, pengaturnya alam, disebut Rob. Alhamdulillahi Rob bil alamin. Tuh, Allah sebagai Robnya itu makna pengertian Rob itu. Nah, maka dulunya Ibrahim adalah Robnya Ismail, maka dikembalikan fungsi Rob itu kepada Sang Pencipta atau Allah itu sendiri. Maka biar nanti Ismail langsung dididik oleh Allah dan diserahkan itu, ya kan? Soalnya nggak boleh lagi Ibrahim mengambil kepemimpinan itu selamanya, karena suatu saat harus terjadi regenerasi, harus terjadi kaderisasi, karena lama-lama kan Ibrahim tua, masa tua memimpin terus, ya enggak dong, harus diganti. Sama dalam kultur kerajaan, kalau bapaknya sudah tidak bisa memerintah kerajaan, ya harus digantikan anaknya. Nah, itu memang sudah hukum ketetapannya begitu. Ya masa orang udah tua renta baca aja masih susah, baca udah susah, mata udah minus plus, gak karu-karuan, bisa aja sakit-sakitan, terus mau memimpin juga kebangetan juga. Ya harus terjadi namanya regenerasi, gitu loh maksudnya. Nah, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, sungguh demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat suri teladan atau contoh yang baik. Sungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Kenapa dia katakan ujian? Karena berat. Ibrahim sempat berpikir beberapa kali, jangan-jangan nanti malah aur-auran kalau umat ini dipimpin sama si Ismail. Selama ini umat tunduknya sama Ibrahim. Tapi kalau nanti diambil kepemimpinan sama Ismail, belum tentu umat itu mau tunduk sama Ismail. Makanya diajarkan, dilatih tuh Ismail untuk kaderisasi itu, diajarkan tentang struktur kepemimpinan itu, yang membuat pemisahan itu harus terjadi. Pemisahan antara kepemimpinan dan yang dipimpin, bukan dalam bidang usaha. Kalau dalam bidang usaha, ya nggak salah juga sih sebenarnya kalau bicara dalam bidang usaha. Ya Anda mau usaha apa, ya memang strukturnya begitu, gambarannya begitu. Ya, itu kan hanya cuma pengembangan dari satu ilustrasi. Tapi kan substansinya ini kan perintah Allah. Masa perintah Allah dihubungkan dengan masalah pekerjaan, usaha, bikin produksi Coca-Cola terus dipisah dibikin jadi cabang, ya bisa juga begitu. Tapi itu hanya pengembangan, karena substansinya bukan pada konteks usaha minuman atau usaha makanan atau usaha apa yang lain, bukan. Usaha dalam membangun akidah umat gitu loh, atau membangun struktur kepemimpinan dalam perjalanan umat gitu, ya kan? Nanti kita bicara banyak kalau tentang itu. Sungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelian yang besar. Nah, inilah kacaunya, makanya terjadi tradisi ini nih ya. Dari kata di situ wafada wafadaina kami tebus atau kami ganti bizi apa nih, kok mata gue udah itu bizin apa sih, ntar lo kecil banget sih, wafadainahu bidibhim azim tuh, bidibhim azim, bidibhim azim, hin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Nah di situ kan tidak ada kata apa itu, tidak ada kata kami ganti menikah dengan nggak ada seekor. Ada kata sama nih dengan kata
azzahuka nih sama. Asal katanya sama azzahuka, sembelihan yang besar, azim itu besar. Jadi kami ganti dia, atau azim itu bisa berarti azim bisa besar, ya. Walaupun al-kabir itu kan perwakilan kata besar, akbar juga besar. Kalau azim itu agung, ya, agung yang sesembelihan yang mulia gitu. Azim itu mulia, kemuliaan azim. Ya, jadi kami ganti itu dengan sesembelihan yang besar, artinya pemisahan yang agung, yang mulia. Jadi apa yang dilakukan Ibrahim itu menjadi satu bentuk kemuliaan, karena Ibrahim mampu mengorbankan dirinya, kepemimpinan itu harus diberikan kepada yang lebih muda atau yang lebih fresh gitu kan. Artinya harus terjadinya pengkaderisasian gitu. Kalau sudah layaknya kamu tidak mampu lagi memimpin karena kondisi-kondisi yang memang sudah beranjak pada itu, ya harus diberikan kepada anak itu, karena harusnya terjadinya regenerasi dalam hal kepemimpinan, dalam upaya untuk mengurus umat gitu, istilahnya begitu ya. Nah itu dijadikan satu penggambaran anak itu kami tebus ya, kami ganti dengan satu sesembelihan yang agung, artinya diberikan satu reward dari Tuhan itu kepada Ibrahim, menjadi satu gambar contoh ini loh, seorang bapak, seorang imam, ya kan, imam. Ibrahim dijadikan imam, jadi contoh suri teladan yang dipatut dicontoh oleh orang-orang terkemudian, bahwa apa yang dilakukan begitu agung gitu, begitu mulia, karena dia mampu memberikan tahta kepemimpinannya itu kepada orang yang jauh lebih nantinya akan bisa jauh lebih baik, atau bahasanya update dah. Kan berat itu orang melepaskan kepemimpinan, itu berat. Apalagi tahta kerajaan, kalau dalam struktur kerajaan itu diberikan kepada anak, itu kan berat. Jangan-jangan nanti anak gue nggak bisa, malah ngarung kacau-kacau nih ngurus anaknya, ya kan? Kalau bahasanya itu kayak misalnya Soeharto sudah hampir 32 tahun memimpin, sudah mbahwe begitu kan. Harusnya sebelum dia dijatuhkan oleh sistem itu sendiri, karena sudah tua ya, sudah harusnya regenerasi, dia harusnya sudah siapkan calon-calonnya untuk penggantinya dia. Jangan sampai diturunkan paksa. Nah, sistem yang akan membuat dia itu diturun paksa, harusnya terjadi regenerasi. Ada calon-calon bakal pemimpin-pemimpin yang sudah dipersiapkan Soeharto untuk mengganti kepemimpinan dia gitu. Jangan diambil sendiri, maunya dipegang terus nggak bisa. Akhirnya sistem itulah yang akan menghancurkan, bahwa nggak bisa lu selamanya memimpin gitu. Terjadi sebuah regenerasi gitu loh istilahnya. Dan kami tebus anak itu dengan sesembelihan, bukan seekor. Berarti nggak ada hubung kaitnya dengan masalah ketika kisah Ibrahim bermimpi menyembelih, dalam artian anak itu disembelih, mau digorok lehernya terus diganti dengan seekor domba. Itu yang harus saya koreksi, istilah korbanan seperti itu datangnya dari mana gitu kan. Dan kami tebus anak itu dengan dengan sesembelihan yang besar atau pemisahan yang agung di situ, menjadi satu ayat selanjutnya. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, dan selamat sejahtera bagi Ibrahim. Nah, disitulah sebenarnya letak pelajaran yang dimaksud tentang tradisi Idul Adha itu. Jadi ini agak sedikit berbanding terbalik dengan tradisi umat Islam. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, kita sekarang kita compare tentang bagaimana Idul Adha yang dimaksud oleh kalangan umat Islam. Itu sumbernya dari mana sih istilah penyembelihan korban itu? Nah, kita lihat sumber tentang Idul Adha yang diartikan sebagai hari raya perayaan penyembelihan korban. Ya, kita analisa, kita cek berasal dari manakah itu kisah. Ya, kita kembali kepada kisah di mana asal usul daripada Idul Adha sebagai hari raya perayaan
penyembelihan hewan kurban itu dari mana asalnya. Ya kalau kita lihat kembali di surat 2 124 bahwa di situ kita disuruh mengingat Ibrahim ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan perintah dan larangan, lalu Ibrahim mampu menunaikan. Nah, salah bentuk perintahnya itu adalah tentang kisah penyembelihan ini. Nah, kita lihat sejarahnya itu ternyata ada di surat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu sama dengan Taurat sebenarnya. Nah, itu di surat Kejadian 22 ayat 1. Itu judulnya kepercayaan Abraham diuji. Saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Nah, di sini ada dua polemik nih. Kalau dalam kekristenan itu tentang istilah penyembelihan pengorbanan anak itu di Injil atau di Taurat itu dikisahkan Ishak namanya. Sedangkan di Quran itu seolah-olah ditekankan bahwa itu adalah Ismail yang dimaksud. Padahal situ tidak tertulis kata Ismail, hanya anaknya gitu kan. Nah, emang Ismail anak siapa? Kan anaknya Ibrahim juga. Ishak anak siapa? Ya anaknya Ibrahim juga. Ya jadi artinya dua-duanya disembelih gitu bahasanya. Cuma perbedaannya kalau Ishak disembelih di Kanaan, sedangkan Ismail disembelih di tanah Arab gitu. Jadi dibuang di sono sama emaknya tuh si Hagar, disembelih di sono gitu. Dan penyembelihan tuh tadi kan sudah saya jelaskan ya, bukan penyembelihan terus datang, itu bukan. Nanti kita lihat kisahnya di sini ya. Jadi ini klaim antara orang Kristen dengan orang Islam berebut masalah penyembelihan ini. Yang disembelih itu sebenarnya Ishak, bukan. Katanya Islam Ismail, katanya Kristen Ishak. Lu rebutan aja udah sih. Ya ambil dah lah Ishak disembelih. Islam enggak, Ismail yang disembelih. Ya udah Tono aja deh, Tono yang disembelih daripada lu ribut. Cuma masalah Ishak sama Ismail aja kok kalian ribut. Wong yang disembelih itu anaknya Ibrahim. Jadi nggak usah ribut, ya Ismail disembelih, pasti Ishak juga disembelih. Begitupun sebaliknya. Kalau mau rebutan ya, Tono aja yang sembelih deh daripada ribut. Cuma masalah sembelih yang mana namanya sembelih aja ribut. Ngapain sih kalian ribut? Substansinya bukan mana Ismail, mana Ishak yang disembelih, sayang. Ya. Yang jadikan pelajaran itu kisahnya apa yang bisa lu ambil pelajaran. Jangan ribut masalah penyembelihan. Ntar besok dihapus aja tuh Injil sama Quran tuh. Jangan Ishak dan Ismail, ganti Tono yang disembelih ya kan, biar nggak ribut tuh. Oke begitu kok ribut. Ya, yang kita ambil pelajarannya. Nah, tadi sampai ambillah anakmu yang tunggal itu engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, istilahnya di Injil itu namanya korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi anak itu mau dibawa sebagai korban bakaran. Atau istilah korban bakaran itu persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi anak ini mau dibawa ke gunung, mau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini lucu nih kalau kisah begini nih. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Nah, di sini jelas nih, 2 orang bujangnya beserta Ishak. Berarti ada Ismail juga di situ. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Jadi seolah-olah diilustrasikan bahwa ia membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, yaitu ke gunung. Itu untuk mempersembahkan korban bakaran. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, dua bujangnya anaknya kan, siapa? Ya Ismail dan Ishak gitu loh. Kok kalian ribut? Di sini sih ada, walaupun yang tertulis itu Ishak. Nah kenapa di situ Ismail tidak ditulis? Ya nggak tahu, lu tanya yang buat Injil dong. Kenapa dia nggak mau fair gitu? Tulis aja Ismail juga, kan anaknya Ibrahim juga. Kenapa mesti dihapus? Daripada ribut ya gue ganti dah, jangan Ismail sama Ishak. Daripada lu ribut, Tono dah yang disembelih, ya nggak? Pengen nggak ribut.
Ribut aja kerjanya. Ketika kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Nah, setelahnya sholat dah. Sudah itu kami akan kembali kepadamu. Ya berarti ada salah satu anak bujangnya yang dibawa ke sana. Ya tahu tuh Ismail tergantian kali, habis Ismail baru Ishak. Digorok lehernya itu kan, Ali. Lalu Abraham mengambil kayu itu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Nah, anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Waduh, mau disembelih ini anak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah, bapak," saudara. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi seolah-olah Ishak ini taunya kalau bapaknya mau ngorbanin domba. Itu dia tanya, "Dombanya mana?" Saat Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korbanan bakarannya, anakku," kata Ibrahim. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Nah, mezbah itu kayak semacam altar, meja altar untuk korbanan. Kalau dalam tradisi apa itu, manusia-manusia zaman dulu itu mezbah itu kayak meja persembahan, kayak altar gitu untuk penyembelihan gitu. Tuh, seperti itu istilahnya mezbah itu. Disusunnya kayu, dikatlah Ishak anak itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api itu. Nah, sedang mau mau disembelih gitu kan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, di situ terjadi satu kisah tradisi bahwa ketika Ibrahim menyembelih anaknya, yang dimana umat Islam meyakini itu adalah Ismail, untuk disembelih dalam rangka menjalankan perintah Allah itu, kisah itu ternyata terekam di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 11 nih, baru saya baca 11. Di situ kisah ini terjadi ada di dalam Injil atau di Taurat itu, kitab Perjanjian Lama itu. Nah, di Al-Quran tadi sudah saya jelaskan tuh dari 37102 sampai dengan 107 tuh apa. Sampai 109 nih. Saya jelaskan itu. Itu maknanya tuh. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya pengertian umat Islam itu berasal dari kitab Kejadian ini, kisah tentang penyembelihan itu. Tapi ketika si Ibrahim sudah mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih si anaknya, si Ishak ini, tapi kalau di Islam Ismail, ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Jadi seolah-olah kita kebawa dalam satu ilustrasi imajiner bahwa memang benar si Ibrahim melakukan hal seperti itu, ya kan? Sautnya malaikat itu kepada Abraham, sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia," kata malaikat Tuhan itu, "sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut kepada Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Nah, jadi di sini dilihat bahwa ketika Ibrahim benar-benar ingin menyembelih anak itu, ternyata ditegur oleh malaikat Tuhan, turun gitu malaikat Tuhan untuk mengatakan, "Jangan kau apakan anak itu. Itu sebenarnya cuma ujian." Ya kan? Katanya sih malaikat itu, "Karena kamu sudah mau menyerahkan anakmu kepada Tuhan, mempersembahkan anak itu kepada Tuhan." Ya kan? Anakmu yang tunggal itu, aku tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Memang anak tunggal si Ishak itu dari istrinya Sarah. Sedangkan Ismail juga anak tunggal dari istrinya Hagar, sama-sama anak tunggal gitu loh, ya. Jangan berantem lagi itu urusan penamaan nama itu. Lalu Ibrahim menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi ketika anak itu enggak jadi disembelih karena sudah siap mau disembelih, ternyata ditegur sama malaikat, "Bukan itu, kamu berarti ujian kamu sudah
sudah lulus, maka sembelihlah si domba itu, digantilah sembelih itu dengan sembelihan domba tadi. Terus dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya bersulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang langit, seperti pasir di tepi lautan, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, jadi pengertian yang kita bisa ambil di sini bahwa kisah tentang penyembelihan korbanan anaknya itu yang nanti diganti dengan seekor domba atau kambing itu adalah istilah dari Bible atau dari Alkitab atau dari Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 11 tadi itu. Nah, ini yang dijadikan satu dasar umat Islam merayakan yang namanya Idul Adha. Kalau di Quran itu tidak begitu tadi yang seperti saya jelaskan itu tentang satu kepemimpinan. Tapi banyak permaknaan yang bisa kita ambil di situ. Sebelum saya kembali ke Quran lagi, saya kembali di masjid di Kejadian ini saya jelaskan. Nah, yang kita bisa ambil lihat di sini bahwa bahasa Injil ini juga bahasa yang tidak semerta-merta kita pahami secara letterleh gitu loh. Karena bahasa di Kitabiah itu selalu menggunakan bahasa perumpamaan atau bahasa majas. Kalau dalam istilah Injil itu namanya amsal. Nah, amsal itu adalah istilah bahasa perumpamaan gitu loh. Ya. Kita bisa buka di Amsal 1 ayat 2-nya. Di situ dikatakan tujuan daripada Amsal untuk mengetahui hikmat dan didikan. Nah, jadi Amsal atau bahasa perumpamaan itu adalah tujuannya untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna gitu loh. Nah, kalau bedanya bahasa Kitabiah dengan bahasa umum itu, kalau bahasa umum kamu pergi ke pasar gitu kan, beli jagung gitu kan, itu bukan bahasa Amsal. Jadi orang nggak perlu berpikir, dia hanya menjalankan perintah, sekedar berjalan. Tapi kalau Amsal itu misalnya gini, kamu menyuruh orang pergi ke pasar untuk beli jagung ya. Kira-kira kayaknya saya butuh jagung gitu ya. Kira-kira di mana ya jagung itu tempatnya? Karena memang dalam untuk kita mau bikin acara nanti harus dibutuhkan jagung. Nah, disitulah ada seseorang yang akan menangkap daripada sinyal itu yang membuat orang berpikir, oh maksudnya saya tahu kalau mau beli jagung itu ada di pasar. Nah, biarlah saya yang pergi ke pasar. Akhirnya dia melakukan perintah si orang itu dengan bahasa Amsal. Jadi Tuhan menggunakan pendekatan penjelasan dalam Kitabiah itu selalu menggunakan bahasa Amsal. Kalau di Injil itu atau di kitab Alkitab itu menggunakan bahasa Amsal. Kalau di Al-Quran itu digunakan bahasa perumpamaan, ya, perumpamaan atau permisalan. Kalau di surat 2943 itu bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu tidak ada yang memahami kecuali orang yang diberi ilmu. Artinya dengan perumpamaan itu untuk bisa memahami bahasa Kitabiah yang menggunakan bahasa perumpamaan itu harus pakai ilmu, ada ilmunya gitu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita kembali saya jelaskan lagi tadi, untuk menerima didikan yang menjadikan, saya ulang ya, untuk tujuan dari Amsal itu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikannya pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang yang muda. Jadi tujuan daripada
Amsal itu tadi semua. Nah, kalau kita hubungkan dengan masalah kisah tadi kejadian 22 Isa Ibrahim tentang penyembelihan Ismail, itu yang kita harus ambil di situ bukan pada letak pada penyembelihan anak benar-benar disembelih. Masa sih Tuhan menyuruh uji Ibrahim sampai sesadis itu kan? Nggak mungkin begitu gitu loh. Itu doesn't make sense buat saya, nggak masuk akal. Hanya itu bahasa Amsal. Sebenarnya yang disembelih bukan anak itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan pemisahan tadi kisah antara kepemimpinan Ibrahim dengan anaknya yang dipimpin, ya masalah kaderisasi atau kepemimpinan. Itu lebih tepatnya. Atau bisa juga permaknaannya itu bahwa Ibrahim itu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, gitu istilahnya, yang masih mengedepankan hawa nafsunya, masih mengedepankan kepada syahwatnya, itu yang disembelih gitu loh, sifat-sifat kebinatangan itu. Kalau Anda bisa mau mengetahui bahwa manusia ini cenderung perilakunya seperti binatang, walaupun wujudnya itu adalah manusia, tapi perilakunya lebih kepada binatang itu, mau menang sendiri, rakus, tamak, ego, ya kan, semuanya mau dikuasai, serakah dan segala. Nah, itu yang disembelih sebenarnya. Itu amsalnya itu begitu, permaknaannya begitu. Nah, kalau kisah daripada umat Islam menjalankan kurban-kurban seperti yang sekarang hari ini menjadi tradisi per tahun, saya kan juga katakan salah gitu. Saya juga nggak katakan salah. Ya sah-sah aja. Itu tradisi kok dalam satu keagamaan, dan itu menjadi satu bentuk di sisi lain baik kok, karena itu memberikan satu bentuk kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak pernah makan daging, jadi akhirnya makan daging gitu. Satu sisinya begitu, ada nilai kebaikannya. Cuman kembali lagi, kalau saya lebih mengedepankan rasional, cara berpikir yang tradisi memang tidak bisa dirubah gitu loh, tapi bisa dikendalikan gitu bahasanya. Artinya begini, kalau ini menjadi sebuah tradisi umat Islam, walaupun yang notabene sebenarnya tradisi umat Islam itu sumbernya dari Injil, ya. Kalau di Al-Quran lebih tepatnya kan tadi saya sudah jelaskan tentang kepemimpinan, kaderisasi, tentang upaya antara Ibrahim dan Ismail dalam mengelola umat gitu kan istilahnya. Perintahnya Tuhan kan bagaimana terjadi pemisahan itu, atau bagaimana Ismail atau anaknya harus diangkat menjadi seorang pemimpin juga gitu. Itu kan istilahnya begitu. Dipisah, yang tadinya dipimpin sama Ibrahim, yang robnya adalah Ibrahim. Nah, sekarang dikembalikan pemimpinnya langsung kepada Allah, seperti di surat 7 ayat 3, robnya langsung Allah itu sendiri gitu. Dia langsung dipimpin sama Allahnya atau robnya gitu. Itu makna yang sesungguhnya di dalam Quran itu seperti itu. Nah, tapi kalau ini menjadi satu tradisi umat Islam, ya nggak ada masalah juga buat saya gitu loh. Walaupun hari ini orang Kristen tidak menggunakan tradisi itu, pengorbanan itu, tapi ada mungkin pengorbanan lain itu, ya. Hanya berbeda dengan umat Islam, hanya perbedaan masalah syariat aja. Nah, Islam menggunakan tradisi kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 11. Ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak menjadi masalah kalau itu untuk istilahnya untuk untuk memberikan hari kelaparan kepada fakir miskin gitu, nggak apa-apa juga. Cuma yang harus menjadikan poin terpenting begini menurut saya. Itu kan adalah satu tradisi yang sebenarnya dalam kitab dia sendiri itu, di kitab Kejadian sendiri kan juga sebenarnya itu hanyalah sebuah simbolik yang dilakukan Ibrahim tentang bagaimana pemisahan kepemimpin mungkin kalau di Injil lebih kepada syahwat atau hawa nafsu untuk memisahkan naluri kebinatangan itu yang harus dipisah, atau bagaimana manusia dipisahkan daripada sisi kebinatangannya menjadi manusia sejati gitu, diajarkan dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, kalau istilah korbanan seperti apa tadi, domba tadi, itu
diganti dengan domba itu sebagai satu bentuk apa ya? Poinnya Ibrahim mampu menunaikan ujian yang diberikan Tuhan gitu lah, akan kecintaan terhadap anak gitu loh. Jadi katakanlah gini, kalau kita maknai di kitab Kejadian 22 ya, Ibrahim ini sayang sama anak itu, sayang sekali sama anak. Ya tidak menutup kemungkinan kalian kalau nggak punya anak bertahun-tahun, Ibrahim itu bertahun-tahun nggak punya anak bertahun-tahun. Ketika dia mencapai umur tua, istrinya tua, dia nggak punya anak sampai dia berdoa kan, akhirnya dapat anak Ishak kan. Tapi setelah dia mendapat istri yang kedua dulu, namanya Hagar, langsung punya anak namanya Ismail. Nah, tapi sama Sarah dia nggak punya anak setelah umur 90 tahunan, nah, baru dia punya anak. Walaupun si datang malaikat Jibril itu mengatakan aku akan memberikan semua anak. Sarahnya ngomong, mana mungkin orang udah tua, menopause lagi masa bisa punya anak, gitu istilahnya kan. Ternyata nyata benar bahwa dia punya anak. Nah, ketika Ibrahim ini punya kecintaan yang begitu dalam terhadap anaknya, yang membuat kecintaan ini tidak boleh melebihi kecintaan dari sang penciptanya. Ibrahim itu cinta sama Tuhannya, tapi ketika Ibrahim diberikan anak, ya, pindah rasa cintanya Ibrahim itu kepada anaknya. Gitu. Nah, itu yang membuat ada satu kecintaan selain Allah yang dicintai. Gitu. Kalau di surat Quran itu disindir begini katanya Allah itu di surat 2 164 kalau nggak salah ya. Nah, dikatakan begini. 2 3 164 ya. Sebentar. Saya lupa ya. 3 164. Bukan ya. Sebentar ya. Surat 2 165. Situ dikatakan ini. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah atau mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi Allah itu dicintai dengan tandingan-tandingannya gitu lah. Nah, Allah ini kan nggak mau ditandingkan kecintaannya. Sama nabinya sendiri nggak boleh gitu kan. Misalnya kita mencintai Allah juga mencintai nabi, tapi disandingkan kecintaan itu antara Allah dengan nabinya, nggak boleh. Berarti namanya persekutuan, menyekutukan tuh kalau begitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau Allah itu harus tetap yang utama gitu. Kita boleh cinta sama nabi, boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita terhadap Tuhannya gitu loh, ya. Nah, di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah gitu. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa, nggak usah, itu nggak nyambung. Jadi di atas itu dikatakan, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan Allah, tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi Allah itu disandingkan dengan kecintaan-kecintaan yang lain. Kecintaan terhadap apa? Nah, baru dijelaskan di surat 3 ayat 14 tuh. Ya, ada kecintaan selain Allah tuh. Nah, itu nanti jadi ilah-ilah baru istilahnya begitu tuh. Ya. Zuyina linasi hubu syahwat, hub itu artinya cinta, syahwat itu keinginan. Jadi juyina linnasi hubu syahwat, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan hubu syahwat kepada keinginan. Keinginan manusia itu ya umumnya ya adalah pasangan atau wanita-wanita pasangan. Nah, kalau wanita laki, kalau laki buat wanita. Anak-anak tuh anak-anak. Harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang ternak atau kesenangan, sawah dan ladang atau usaha. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali. Artinya hal ini, beberapa hal ini ya, antara pasangan, anak, harta, emas, kendaraan, kesenangan, dan usaha itu menjadi satu kecintaan bagi manusia. Dan ini nggak boleh melebihi kecintaan terhadap Tuhanmu, gitu loh. Yang artinya bahwa
ini nggak boleh jadi satu dominasi. Misalnya kamu waktunya sholat gitu kan, panggil seru untuk sholat Jumat, malah usaha dulu yang didahulukan gitu. Itu artinya Tuhannya dikesampingkan. Kamu lebih cinta kepada usahamu daripada seruan untuk sholat, misalnya gitu kan. Terus yang kedua misalnya apa itu, saya lagi lomba burung, lomba mancing atau apa gitu kan, kesenanganmu kan, itu lebih didahulukan daripada perintah sholatnya gitu. Ya begitu pun dengan yang lainnya, anaknya. Nah, dalam koridor ini kecintaan Ibrahim itu kepada anak-anaknya kecintaan kepada anaknya itu sangat tinggi, bahkan hampir kecintaan itu melebihi kecintaan kepada Tuhannya. Nah, ini menjadi satu bentuk ujian ketika Ibrahim diberikan anak. Apakah kamu lebih cinta kepada anakmu atau daripada aku? Gitu. Ya, kalau kita melihat di sini disinggung lagi sama Allah di surat 9 ayat 24 tuh. Ya, tentang bagaimana tidak boleh ada kecintaan yang melebihi Tuhannya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, atau kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, ini loh bahasanya, bahwa tidak boleh mencintai itu disamakan dengan cinta dengan Tuhannya. Jadi harus ada satu perbedaan, bahwa lu boleh mendapatkan itu semua kecintaan itu, kecintaan sama anak, pasangan, harta, tapi tidak boleh kecintaan itu melebihi kecintaanmu terhadap Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintahkan A, larangannya tidak boleh dilakukan, tapi kamu lakukan, ya berarti kamu gak cinta Tuhan, istilahnya begitu. Dan gak boleh disetarakan. Misalnya lu cinta pada nabimu, tapi nabinya disetarakan dengan Tuhan, ya gak boleh disetarakan. Lu boleh cinta pada nabi bukan pada physically-nya, tapi pada ajarannya. Apa yang diajarkan nabi-nabi, itulah harusnya menjadikan satu kecintaan itu. Karena yang diajarkan adalah ajarannya Allah. Berarti kalau Anda mencintai ajarannya, jadi otomatis kamu mencintai Allahnya. Bukan mencintai Allah, mencintai nabinya melebihi Allahnya. Nggak boleh, itu namanya persekutuan, namanya kemusyrikan. Ada dua ilah itu. Nah, kita kembali lagi kepada kisah Ibrahim. Jadi kalau kita maknai bahwa di kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 11 itu, maknanya bisa diambil bahwa bagaimana cintanya Ibrahim kepada anak-anaknya yang akhirnya diuji oleh Tuhan untuk disembelih itu anak. Ya, menyembelih kecintaannya Ibrahim kepada anak-anaknya, gitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau dihubungkan dengan Quran juga bisa maknanya sama, memisahkan itu kecintaan Ibrahim kepada anaknya. Tapi kalau kita lihat tadi urutan daripada ayatnya lebih kepada kaderisasi atau kepemimpinan, di mana Ibrahim akan memberikan pengkaderisasian atau pengurapan kepada anaknya untuk dijadikan seorang pemimpin juga. Atau pemimpin siapa sih? Pastinya memimpin umat. Gitu. Nah, kembali kepada sebuah tradisi yang hari ini umat Islam melakukan tradisi Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, tentang sebuah kisah Ibrahim dan Ismail. Menurut saya boleh dilakukan, tapi harus menggunakan rasionalitas, cara berpikir yang rasional. Itu kan sebuah simbol. Kalau namanya sebuah simbol itu jangan dijadikan satu bentuk perayaan yang berujung pada satu pemubaziran. Gitu loh. Kalau Anda bayangkan, misalnya 250 juta penduduk Indonesia. Katakanlah saya nggak ambil 200, mau setengahnya aja deh. Setengahnya kan 100, 200, 125. Nggak usah 125, 100 juta aja deh. 100 juta manusia di Indonesia melakukan korban dalam bentuk hewan korban, dalam bentuk sapi,
sapi dan kerbau. Coba Anda bayangkan, dengan jumlah 100 juta kambing dan kerbau itu dibantai habis-habisan. Ya, dibantai habis-habisan dalam memberikan fakir miskin. Katakanlah begitu, memberikan fakir miskin. Katakanlah begitu. Apa nggak mual-mual itu orang fakir miskin makan tuh daging kerbau itu, sama daging sapi dan daging kambing, domba itu begitu banyak. Kalau buat saya itu pemubaziran. Nanti ketika itu dibantai habis-habisan, otomatis setelah Idul Adha, biasanya harga daging pasti naik, melonjak tinggi. Karena apa? Karena daging mengalami kelangkaan. Kalau mengalami kelangkaan dalam hukum ekonomi pasti terjadi satu inflasi. Terjadi satu kenaikan harga karena barangnya sedikit, permintaan banyak. Pasti naik. Di satu sisi inflasi, di satu sisi kenaikan harga, di satu sisi kelangkaan barang yang menyebabkan akhirnya terjadi yang namanya impor. Impor daging. Itu jadikan alat bagi orang-orang yang punya kepentingan atau bangsa-bangsa imperialis untuk menjadikan tradisinya tetap jangan sampai hilang. Karena kita akan menyediakan sapi-sapi impor untuk asupan-asupan kekurangan daging yang ada di Indonesia. Maka harganya menjadi berapa kali lipat. Misalnya kambing tadi harganya cuma 2 juta karena impor, bisa jadi harganya 4 juta, bahkan 5 juta. Coba. Yang bangkrut, yang rugi, ya kita juga. Gitu loh, artinya harus cerdas gitu. Kalau Anda tetap menjalankan sebuah tradisi seperti itu, gak ada masalah. Tapi substansinya yang harus Anda ambil. Itu kan sebuah simbolik. Katakanlah begini, dalam satu masjid ada 150 kepala keluarga. Satu masjid dikepalai dalam satu masjid, di situ ada 150 rumah, ada satu masjid. Nah, misalnya 150 rumah, jangan 150 rumah semua uang itu dikorbankan untuk beli sapi sama kambing. Jangan. Sebagai simboliknya nanti diatur dalam suatu masjid itu terkumpul katakanlah dari 150 rumah jadi 150 juta katakanlah untuk mudahnya begitu. 150 juta. Dibeli kambingnya 1, dibeli sapinya 1. Itu sebagai simbolik. Sisanya untuk fakir miskin dibelikan sembako. Ada beras, satu sembako tuh satu kerdus tuh ada berasnya 5 liter, ada mentega, ada minyak, ada gula. Ya Allah. Bahagia itu orang miskin. Bahagia itu orang miskin. Nah, di satu perayaan umat Islam menjadi sesuatu yang berkah bagi orang-orang itu. Nanti orang suruh makan semua, paksa makan daging semua ya, kolesterol semua nanti. Iya enggak? Artinya bukan saya salahkan dalam hal itu, cuma berpikir cerdas itu kan hanya sebuah simbolik, satu perayaan yang mungkin kita bisa jauh lebih rasional untuk bisa melihat kenyataan itu menjadi satu bagian daripada kultur budaya ini gitu loh. Jangan kita beragama tapi bodoh gitu loh. Boleh Anda beragama tapi beragama yang cerdas gitu loh. Tradisi simbol peringatan Ibrahim Ismail ini menjadi satu simbolik saja. Ada yang jauh lebih manfaat dari simboliknya itu, kambing dan sapinya nanti dibagikan dagingnya untuk fakir miskin, tapi plusnya itulah yang ada beras, ada mentega, wah 9 bahan pokok makanan, ada bajunya kalau perlu, wah apa enggak, luar biasa itu. Bayangkan kalau dalam 150 rumah kakak keluarga dikitarin orang miskinnya ada 300, nggak ada yang miskin menurut saya itu. Jadi masjid juga seharusnya bisa cerdas dalam menyikapi. Bahkan masjid itu bisa menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya, fakir miskin di sekitarnya. Maka bisa terrealisasikan yang namanya undang-undang dasar itu, bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Bisa terrealisasikan itu dengan bagaimana kerjasama antara negara, undang-undang negara itu dengan pihak-pihak rumah ibadah. Bukan hanya cuma masjid, tapi
kelenteng juga melakukan hal yang sama, kan ada ritual pengorbanan juga. Terus apa namanya, Kristen juga ada ritual pengorbanan juga. Coba bayangkan hari Paskah, hari Idul Adha, hari Galungan, hari makan terus ya, nggak ada yang miskin nggak? Nggak ada, justru kekuatannya itu pada agama-agama yang ada di negeri ini. Kalau agama ini tahu caranya beragama yang baik dan benar. Bukan main kapir-kapiran gitu loh. Udahlah, lebih baik bagaimana berbuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama sebagai fasilitator atau koordinator atau kendaraan bagi negara untuk bisa mendistribusikan daripada undang-undang yang sudah ditetapkan, lalu mampu diaplikasikan, mampu diimplementasikan, maka terciptalah kesatuan dan persatuan bangsa, terjadilah keadilan sosial bagi seluruh. Jadi swadaya masyarakat juga dilibatkan gitu loh. Nah ini loh yang kadang-kadang yang ya begitulah. Jadi kurang lebih sih penggambaran tentang Idul Adha yang saya bisa berikan penggambaran seperti itu. Intinya kembali kepada masing-masing dengan cara berpikir masing-masing. Saya tidak berusaha mendikte, tapi memberikan penggambaran, ada sejarah, ada tradisi, ada satu pandangan baru untuk memberikan kehidupan berbangsa, bernegara, beragama untuk saling bagaimana hormat menghormati, harga menghargai. Maka nanti akan terciptanya persatuan kesatuan bangsa dalam satu kerukunan beragama, atau Bhinneka Tunggal Ika tercipta menjadi satu kekuatan itu. Jadi kurang lebih gitu para sahabat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti bertanya, dikirimkan aja via email atau via langsung komen di bawah subscribe atau apa sih, YouTube channel lah istilahnya gitu ya. Jadi saya kurang begitu, saya ucapkan salam berkat damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam, Assalamualaikum, damai sejahtera.